Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hikmah Wardatun di Nutrisi pada Makanan. Sudahkah kalian sarapan pagi ini? Apa yang kamu rasakan jika belum makan? Nah, silakan perhatikan dua gambar ini. Apakah perbedaannya? Ya, yang satu merupakan gambar ketika anak-anak kekurangan makanan, sedangkan yang satunya kelebihan makanan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang diperlukan tubuh beserta fungsi dan contohnya. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan identifikasi bahan makanan melalui uji coba zat makanan. Yuk kita simak video berikut ini. Manusia membutuhkan makanan karena makanan mengandung materi organik yang disebut nutrisi. Nutrisi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsi dan bahan penyusunnya, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat adalah kelompok makanan yang menjadi sumber energi utama dalam kehidupan manusia. 80% energi yang digunakan tubuh kita berasal dari karbohidrat. Karbohidrat yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi zat tepung atau pati dan gula. Zat tepung atau pati dapat ditemukan pada nasi atau beras, roti atau gandum, ketela pohon, sagu, ketela rambat, kentang, jagung, dan ubi. Gula dapat ditemukan pada makanan sayuran dan buah-buahan. Lemak juga termasuk dalam kelompok makanan penghasil energi. Karena tubuh cenderung menggunakan karbohidrat sebagai sumber energinya, sebagian besar lemak akan disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Komponen lemak adalah asam lemak dan gliserol. Lemak yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan seperti kelapa, kelapa sawit, kemiri, dan zaitun. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contoh makanan yang mengandung lemak hewani adalah daging, ikan, telur, keju, mentega, dan susu. Protein adalah kelompok makanan pembangun. Protein berguna sebagai bahan pembangun sel-sel dalam jaringan tubuh dan mengganti atau memperbaiki sel-sel dalam jaringan tubuh yang rusak. Protein yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai atau pada tempe dan tahu, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh makanan yang mengandung protein hewani adalah daging, ikan, telur, dan susu. Vitamin adalah kelompok makanan yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Vitamin juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C. Vitamin banyak ditemukan di dalam buah-buahan dan sayur segar. Mineral adalah kelompok makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur sehingga proses metabolisme dalam tubuh berjalan normal. Beberapa mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh adalah kalsium, fosfor, natrium, yodium, zat besi, seng, dan belerang. Beberapa jenis mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, zat besi, seng, belerang dapat ditemukan pada daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Air. Dalam makanan yang kita makan seringkali mengandung air.
Air sendiri sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pelarut dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi pada makanan? Jadi ada beberapa uji makanan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, uji zat makanan berupa amilum atau karbohidrat. Kita menggunakan reagennya berupa Lugol dengan perubahan warna yang terjadi adalah biru kehitaman. Yang kedua, untuk uji protein, reagen yang digunakan adalah biuret, yaitu NaOH dan CuSO4. Perubahan warna yang terjadi adalah ungu. Untuk glukosa, reagen yang digunakan adalah Benedict dengan perubahan warna yang terjadi merah bata atau orange. Yang terakhir, uji lemak. Reagen yang digunakan adalah kertas buram dengan perubahan warna yang terjadi adalah transparan.